Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fathor ASSEMM. Bersama saya Nabitul Sana dengan akhiran NIM 216 dari kelas Manajemen E angkatan 2021. Di video kali ini akan membahas materi tentang analisis dan penyajian data. Mari langsung ke pembahasannya. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan analisis data dan interpretasi data yang berupa editing, coding, dan data processing. Yang pertama adalah editing atau tahap pengeditan. Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survei atau metode observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data. Misalnya saja pengisian kuesioner tidak lengkap atau tidak konsisten. Nah, tujuan dari pengeditan ini adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian di dalam proses analisis nantinya. Proses pengeditan dapat dilakukan di lapangan atau field editing atau di tempat peneliti, yaitu in-house editing. Langkah yang kedua itu adalah pemberian kode atau coding. Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasikan, misalnya open-ended question atau close-ended question. Tujuan pemberian kode adalah untuk mengurangi variasi jawaban responden menjadi beberapa kategori umum. Pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses data entry dalam komputer. Langkah yang ketiga itu adalah data processing atau pemrosesan data. Beberapa paket aplikasi statistika yang dapat digunakan untuk analisis data dengan menggunakan komputer antara lain adalah Lizrel, Amos, EView, SPSS, SAS, StatEasy, Minitab, dan lain sebagainya. Statistik deskriptif di dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transportasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden atau profil responden. Ukuran yang digunakan antara lain adalah frekuensi, tendensi, sentral yaitu ada mean, median, dan modus, dispersi atau standar deviasi dan varian, dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Statistik inferensial, uji kualitas data. Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian dibuat berdasarkan hasil pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Untuk uji kualitas data sendiri biasanya menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Reliabilitas atau reliability. Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui konsep dasar, yaitu konsistensi. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama koefisien stabilitas, yaitu dengan menggunakan Pearson correlation. Kemudian yang kedua, koefisien ekuivalensi, dengan menggunakan korelasi skor jawaban responden melalui instrumen yang berbeda. Dan yang ketiga adalah reliabilitas konsistensi internal, yaitu dengan menggunakan split half reliability coefficient, Kuder-Richardson, dan Kromba-Alpha. Program SPSS dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas. Validitas atau validity. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Esensi dari validitas adalah akurasi. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur validitas, yaitu yang pertama adalah content validity, kedua adalah criterion related validity, dan yang ketiga adalah construct validity. Uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng atau bell shape. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Angka signifikansi yaitu adalah lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Angka signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Melihat hasil grafik normal p-plot, jika titik-titik bergerombol di sekitar garis uji yang mengarah ke kanan atas dan tidak ada data yang terletak jauh dari sebaran data, dengan demikian data tersebut dapat dikatakan normal. Jika melihat hasil grafik normal p-plot, jika titik-titik bergerombol di sekitar garis yang mengarah ke kanan atas, namun ada data yang terletak jauh dari sebaran data, dengan demikian data tersebut dikatakan tidak normal.
Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas mempunyai kriteria yang dapat dilihat pada nilai fifth. Jika nilai fifth lebih dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, menurut Gujrati tahun 1995. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup atau data kategori mempunyai varian yang beda di antara anggota grup tersebut. Alat uji heteroskedastisitas adalah dengan analisis residual, yaitu berupa grafik. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan, bisa bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar ke atas dan berada di bawah titik 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda dan korelasi. Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel respon dengan dua atau lebih variabel independen, yaitu variabel prediktor secara simultan. Tujuan utama dari analisis regresi linear berganda adalah untuk menentukan pengaruh relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk membuat model prediksi yang akurat. Korelasi, di sisi lain, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan linear antara dua variabel. Korelasi dapat membantu menentukan apakah ada hubungan positif atau negatif antara variabel-variabel tersebut dan seberapa kuat hubungannya. Korelasi berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, nilai -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Dalam analisis regresi linear berganda, korelasi sering digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebelum melakukan analisis regresi. Jika terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen, maka regresi linear berganda cenderung memberikan hasil yang lebih baik. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you so much for watching and hope it helps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!